Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saudara, kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 6 Februari 2025. Pekan biasa keempat, ofisi pekan keempat. Peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, imam dan martir. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir.
Madah. Marilah kita bernyanyi dengan gembira memuji kejayaan para kudus yang dibunuh demi Kristus. Berkat imannya yang kuat dan dibantu oleh rahmat, mereka bertekad bulat setia sampai akhir hayat. Meskipun diancam maut, tidakkah mereka takut? Sebab Tuhan mendampingi dengan kuasa ilahi. Mari mohon pada Tuhan agar kita digabungkan pada rombongan pahlawan sepanjang segala zaman. Amin. Pendarasan Mazmur. Para martir kudus menumpahkan darahnya bagi Kristus dan memperoleh pahala kekal. Mazmur 2. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari taktanya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja. Awaslah hai para panglima. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa. Berbaktilah kepadanya dengan gentar.
Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa, sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para martir kudus menumpahkan darahnya bagi Kristus dan memperoleh pahala kekal. Para orang jujur hidup selama-lamanya, dan Tuhanlah pahala mereka. Mazmur 32. Tuhan mengatur segalanya. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan perantaraan sabdanya. Bersoraklah orang jujur bagi Tuhan. Patutlah orang saleh memuji-muji. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan iringan gambus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Padukanlah seruanmu dengan petikan dawai. Sebab firman Tuhan selalu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Tuhan mencintai keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, dan segala bintang oleh nafas mulutnya. Bagaikan dalam kantung air laut dikumpulkannya, dan samudera raya dalam bejana. Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan. Semua penduduk gemetar terhadapnya. Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi. Dia memerintahkan, maka semua ada. Tuhan menggagalkan rencana para bangsa. Ia meniadakan maksud segala kaum. Rencana Tuhan tetap selamanya. Rencana Tuhan turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para orang jujur hidup selama-lamanya, dan Tuhanlah pahala mereka. Hai para kudusku, kamu telah berjuang di dunia. Kamu akan kuberi ganjaran bagi jerih payahmu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, umat yang terpilih menjadi miliknya. Dari surga Allah mengamati, memandang umat manusia. Dari kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Hati setiap orang dibentuknya, segala tingkah laku diselaminya. Raja tak akan menang karena besarnya tentara. Orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya. Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan, betapapun kuat dan tangkasnya. Sebab Tuhan menjaga hamba-Nya yang takwa, yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan mereka dari maut dan menghidupi mereka di masa kelaparan. Maka kita berharap akan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Demi Dialah hati kita bergembira. Pada nama-Nya yang kudus kita percaya. Tunjukkanlah kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab Padamu-lah kami berharap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai para kudusku, kamu telah berjuang di dunia. Kamu akan kuberi ganjaran bagi jerih payahmu. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 15 ayat 1 sampai 13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat,
dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cecaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-118. Kesuci murnian akan Tuhan anugerahkan bila kita memohonnya dengan penuh kerendahan hati. Artikel ke-119. Betapa indahnya kesuci murnian itu. Namun hal itu tidaklah kudus dan tidak juga berkenan pada Tuhan bila kita memisahkannya dari cinta kasih. Cinta kasih adalah benih yang akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lezat bila diairi oleh kesuci murnian. Tanpa cinta kasih, kesucian murnian itu tidak akan berbuah, dan air yang steril itu akan mengubah jiwa menjadi sebuah rawa, genangan air kotor yang darinya tercium bau bangkai keangkuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru.
Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah kekuatan para kudus, Santo Paulus Miki dan teman-temannya Kau panggil melalui salib kepada kehidupan. Dengarkanlah doa permohonan mereka, supaya iman yang kami akui juga kami pegang teguh sampai mati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.